Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Umi Nufaiza dengan NIM 201130222. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan bidang usaha dalam kegiatan investasi, mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah, dosen pengampu Ibu Dian Febriani ME SY. Yang pertama, penetapan bidang usaha dalam kegiatan investasi. Untuk melakukan penentuan bidang usaha serta kegiatan ekonomi mana saja yang dapat dikelola, maka dari itu dilakukanlah penyusunan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. KBLI sendiri merupakan pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi daripada lapangan usaha. Dalam penetapan bidang usahanya, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menggunakan KBLI tahun 2015 yang telah terbit oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Tujuan serta maksud dari penyusunan KBLI yang pertama, kepastian hukum terjamin, yang kedua, melakukan penjaminan atas transparansi, yang ketiga, pedoman dalam melakukan penyusunan daftar bidang usaha dalam mengkaji ulang jika terjadi penafsiran yang berbeda. Selanjutnya, peraturan yang telah ada terkait dengan bidang usaha yakni Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang di dalamnya mengatur 3 bidang usaha. Yang pertama, bidang usaha yang tertutup, bidang usaha terbuka. Yang ketiga, bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Dalam berlangsungnya kegiatan ekonomi, penentuan ataupun penetapan bidang usaha yang tertutup serta bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan atas beberapa prinsip yang berdasarkan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 76 Tahun 2007. Yang pertama, penyederhanaan, yang berarti bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan diberlakukan secara nasional serta sifatnya sederhana dan terbatas ke dalam bidang usaha yang terkait atas kepentingan nasional. Yang kedua, kepatuhan perihal perjanjian atau komitmen internasional. Dalam hal ini bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup serta terbuka dengan persyaratan tidak diperbolehkan bertentangan dengan kewajiban bangsa Indonesia yang ada di dalam perjanjian ataupun komitmen internasional yang sudah diratifikasi. Yang ketiga, transparansi, yakni bahwasanya bidang usaha tersebut yang dinyatakan tertutup serta terbuka dengan persyaratan mendetail, harus jelas, mendetail, dapat dilakukan pengukuran serta tidak bersifat multitafsir dan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini supaya tidak akan menjadi sebuah permasalahan bagi penanam modal atau investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat, kepastian hukum, yang berarti bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup serta bidang usaha dengan persyaratan tidak dapat dilakukan perubahan kecuali atas peraturan presiden. Yang kelima, NKRI. Selanjutnya, yang kedua, bidang usaha tertutup dalam kegiatan investasi. Bidang usaha tertutup perihal ini ialah bahwa modal asing dilarang masuk dengan alasan-alasan tertentu atas dasar Pasal 1 Ayat 1 Perpres Nomor 36 Tahun 2010. Bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Karakteristik ataupun kriteria secara mendetail. Yang pertama, melakukan pemeliharaan pola kehidupan dari masyarakat. Yang kedua, melakukan perlindungan terhadap keberagaman hayati. Yang ketiga, ekosistem seimbang serta terjaga. Yang keempat, terjaganya kelestarian hutan alam. Yang kelima, melakukan pengawasan dalam pemakaian bahan berbahaya racun.
Yang kelima, menghindari pemalsuan serta melakukan pengawasan atas pengedaran barang atau jasa yang tidak direncanakan. Yang ketujuh, melakukan penjagaan atas kedaulatan bangsa serta negara. Yang kedelapan, melakukan penjagaan serta melakukan pemeliharaan sumber daya yang masih terbatas. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing atau PMA berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang pertama, produksi senjata, mesiu, alat peledak, serta peralatan perang. Yang kedua, bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kegiatan penanaman modal adalah sebagaimana yang telah ada dalam lampiran 1 Perpres nomor 36 tahun 2010 adalah: yang pertama, pertanian seperti pembudidayaan ganja, yang kedua kehutanan, yang ketiga perindustrian, dan yang keempat perhubungan. Selanjutnya yang ketiga, bidang usaha terbuka dalam kegiatan investasi. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal melakukan penentuan bahwa segala bidang usaha ataupun jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang termasuk tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana yang telah ada dalam lampiran Perpres nomor 77 tahun 2007, JO Perpres nomor 111 tahun 2007, JO Perpres nomor 36 tahun 2010. Menurut pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, yang berbunyi bidang usaha terbuka mencakup huruf A bidang usaha prioritas, huruf B bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, yang huruf C bidang usaha dengan persyaratan tertentu, serta huruf D bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. Selanjutnya yang keempat, bidang usaha terbuka dengan syarat tertentu dalam kegiatan investasi. Atas dasar pasal 11 Perpres nomor 76 2007, syarat-syarat dalam menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan syarat tertentu: yang pertama, sumber daya alam yang terlindungi; yang kedua, adanya perlindungan serta pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK; yang ketiga, mengawasi kegiatan produksi maupun distribusi; yang keempat, kapasitas teknologi meningkat; yang kelima, adanya partisipasi modal dalam negeri; yang keenam, badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan kerjasama. Dengan diberlakukannya Perpres nomor 77 2007, JO Perpres nomor 111 2007, JO Perpres nomor 36 2010. Bidang-bidang yang terbuka dengan adanya lampiran 2 yang tercantum dalam Perpres nomor 36 tahun 2007. Yang pertama, sektor pertanian; yang kedua, sektor kehutanan; yang ketiga, sektor kelautan serta perikanan; yang keempat, sektor di bidang energi serta sumber daya mineral; yang kelima, sektor industri; yang keenam, sektor dalam bidang keamanan serta pertahanan; yang ketujuh, sektor pekerja umum; yang kedelapan, sektor perdagangan; yang kesembilan, sektor pariwisata dan budaya; yang kesepuluh, bidang dalam perhubungan; yang ke-11, bidang informatika serta komunikasi; yang ke-12, sektor keuangan; yang ke-13, sektor perbankan; yang ke-14, bidang transmigrasi serta tenaga kerjaan; yang ke-15, bidang kesehatan serta pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.